Seringnya kan kita mikir sejarah itu soal satu atau dua pahlawan super yang mengubah segalanya. Tapi gimana kalau momen paling penting sebuah bangsa itu justru hasil kerja tim? Oke, yuk kita bedah kisah di balik layar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebuah tanggal yang kita semua hafal di luar kepala. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi di hari-hari dan jam-jam genting sebelum momen ini? Siapa aja pemain utama dalam drama yang menegangkan ini? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Dan jawabannya ternyata nggak cuma soal keberanian doang, tapi juga soal strategi, negosiasi, bahkan ketegangan antar generasi, dan yang paling penting, kolaborasi orang-orang dengan peran mereka yang unik. Oke, konteksnya dulu nih. Ini penting banget. Perang Dunia Kedua baru aja selesai. Jepang menyerah. Ini menciptakan apa yang disebut kekosongan kekuasaan, sebuah celah kesempatan yang sempit banget dan juga berisiko tinggi bagi para pejuang kita untuk bertindak. Nah, ini dia nih, tim intinya. Anggap aja mereka ini the dream team buat misi paling bersejarah ini. Masing-masing punya peran yang nggak bisa digantikan. Meskipun mereka nggak selalu akur loh. Yuk, kita kenalan satu-satu. Udah pasti kita harus mulai dari dui tunggal ikonik ini, Soekarno dan Hatta. Merekalah wajah dari gerakan kemerdekaan, representasi dari golongan tua yang lebih sabar dan penuh perhitungan strategis. Yang pertama, tentu saja Insinyur Soekarno, sang orator ulung, pemimpin yang karismanya luar biasa dan bisa dibilang suaranya revolusi. Lihat deh perjalanannya, panjang banget kan? Soekarno itu udah nyemplung ke dunia pergerakan dari remaja, dimentori langsung sama tokoh sekelas Cokro Aminoto. Bukannya takut diasingkan Belanda, semangatnya malah makin membara. Terus, perannya pas zaman Jepang, yang kadang jadi kontroversi itu, ya itu dia lihat sebagai bagian dari strategi yang lebih besar buat mencapai kemerdekaan. Nah, sekarang kita ke tandemnya, Dr. Muhammad Hatta. Kalau Soekarno itu apinya, Hatta ini otaknya. Sang pemikir, intelektual yang melengkapi karisma Soekarno dengan analisis yang tajam dan tenang. Pengalaman Hatta di luar negeri ini ngasih dia sudut pandang yang luas banget. Nah, ini poin yang krusial. Keterlibatannya di Rengas Dengklok. Ini momen di mana golongan muda mengamankan mereka berdua, biar proklamasi cepet-cepet diumumin. Keterlibatan Hatta di sini nunjukin betapa sentralnya dia dan Soekarno di detik-detik penentuan itu. Jadi bayangin deh situasinya. Tegang banget kan? Pemimpin utama diculik sama para pemuda yang semangatnya meledak-ledak. Ada kebuntuan antara generasi tua yang penuh perhitungan dan generasi muda yang maunya satset. Terus gimana dong? Harus ada yang jadi penengah. Siapa orangnya? Disinilah panggung untuk Ahmad Subarjo, seorang negosiator handal, mediator di saat-saat paling kritis. Perannya mungkin gak seterkenal yang lain, tapi justru sangat menentukan buat meredakan konflik internal ini. Ini dia orangnya. Beliau ini dari golongan tua, tapi juga dihormati sama golongan muda. Posisi yang pas banget buat jadi jembatan di antara keduanya. Coba deh perhatiin perannya di sini. Sebagai anggota BPUPKI, dia punya kredibilitas. Kepercayaan dari berbagai pihak inilah yang jadi modal utamanya. Subarjo lah yang berhasil meyakinkan golongan muda untuk melepas Soekarno-Hatta dengan jaminan yang gak main-main, nyawanya sendiri. Dia menjamin proklamasi akan terjadi besok paginya. Kalau tadi Subarjo itu jembatannya yang bikin adem, nah Sultan Syahrir ini justru apinya. Dialah katalisator dari golongan muda yang mendorong semuanya buat bergerak cepat, memanfaatkan momentum yang mungkin gak datang dua kali. Syahrir ini seorang intelektual sosialis yang punya informasi kunci di waktu yang pas banget, dan dia gak ragu buat menggunakannya untuk mendorong perubahan. Nah, ini dia nih yang keren banget soal perannya. Syahrir termasuk orang pertama yang dengar berita Jepang kalah dari siaran radio gelap. Buat dia, ini lampu ijo. Informasi inilah yang jadi amunisi dia buat mendesak Soekarno-Hatta. Dia gerakin para pemuda, menciptakan tekanan yang memaksa golongan tua buat nggak nunggu-nunggu lagi. Tanpa desakan ini, mungkin momen emas itu lewat begitu aja. Oke, semua pemimpin udah kumpul, naskah udah dirancang tengah malam buta. Tapi ada satu langkah terakhir yang kritikal banget. Menuangkan konsep itu ke dalam sebuah naskah ketikan yang bersih, rapi, dan siap dibacakan ke seluruh dunia. Dan disitulah peran Sayuti Melik muncul. Seorang wartawan yang mungkin gak pernah menyangka, tangannya ditakdirkan untuk mengetik salah satu dokumen paling suci dalam sejarah bangsa ini. Tugasnya itu bukan cuma ngetik loh,
jauh lebih dari itu. Perhatiin poin terakhir, ini krusial banget. Usulannya agar naskah ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia itu jenius. Coba bayangin kalau semua yang di situ mau ikut tanda tangan, wah, bisa panjang urusannya kan? Usulan Melik memangkas semua potensi perdebatan itu. Ini kelihatannya sepele ya, cuma ganti ejaan dari tempo jadi tempo. Tapi justru ini penting banget. Ini bukan sekedar koreksi, tapi penyempurnaan bahasa di naskah yang akan abadi. Setiap detailnya dipikirin matang-matang. Jadi kalau kita lihat lagi momen itu, yang kita saksikan tuh bukan cuma 1-2 orang pahlawan, tapi sebuah ensemble, sebuah tim arsitek yang meskipun sempat bersitegang, akhirnya bareng-bareng membangun fondasi sebuah negara. Semua peran ini tuh saling ngisi. Karisma Soekarno, pemikiran Hatta, diplomasi Soebardjo, desakan Syahrir, dan ketelitian Sayuti Melik. Semua kepingan ini bersatu, bahkan lewat konflik, untuk menciptakan satu momen bersejarah yang utuh. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan buat kita semua. Kisah proklamasi ngajarin kita bahwa di balik pahlawan besar yang kita kenal, selalu ada tim, ada pendorong, bahkan ada penentang yang perannya sama-sama penting dalam membentuk arah sejarah.